Begitupun juga guru. Tenaga guru ini kan penting untuk bagaimana digugu dan ditiru. Nah, ilmu-ilmu kalau mereka tidak memiliki dia lulusan escape nurse, tetapi dia ditempatkan di sekolah untuk mengajar di SD. Nah, ini yang perlu kita sayangkan. Kalau seseorang bekerja yang memang bukan basicnya, dia bagian kesehatan, terus dia masuk mengajar ke SD. Nah, ini pendidikan di SBD yang perlu yang kita sayangkan. Kenapa saya bilang kita sayangkan? Kita mau kemana kan anak-anak? Maksudnya kan pendidikannya kita akan begini terus karena orang yang mengajar ini tidak dengan basicnya sendiri begitu. Nah, artinya kan untuk kita memajukan pendidikan di SBD ini, kita harus mendidik anak-anak itu dari dini. Nah, untuk kita mendidik anak-anak dari ini yang memang harus punya basic, yang guru pun juga, tetapi dia basicnya di SMP dengan SMA. Untuk mendidik anak SD pun ya memang bisa sih, tapi tidak seperti yang jurusan PGSD memang, karena memang mereka pelajari khusus tentang anak-anak SD di situ begitu. Sehingga ya ini menjadi salah satu pertanyaan begitu, ada apa di balik ini? Apakah penempatan seperti ini kan ada unsur politiknya begitu, atau karena hanya ya taruh-taruh saja lah, intinya karena ini dia seperti ini ya taruh saja, penting dia nama keluar konter lah. Kalau memang seperti itu, nah bagaimana kita lihat pendidikan lagi begitu? Akhirnya pendidikan kita di SBD ini kan semakin tertinggal begitu. Ini yang perlu kita sayangkan sekali, sehingga ya perlu pemerintah juga perlu klarifikasi hal ini, dan memang harus menempatkan seseorang yang sesuai basic. Kalau dia bagian kesehatan ya sudah taruh kesehatan, apalagi dengan keadaan kita saat ini pandemi COVID-19 ini kan membutuhkan tenaga medis betul. Kenapa tenaga medis itu tidak ditempatkan di rumah sakit saja? Karena memang kita butuh tenaga medis yang sangat banyak saat ini untuk bisa mengatasi hal ini juga begitu. Kalau kita lihat sarjana bagian guru, banyak sarjana bagian guru yang nganggur kok. Kenapa yang dari kesehatan kita harus tempatkan ke guru, sedangkan guru sendiri saja ini banyak yang nganggur. Nah, kenapa yang nganggur itu bagian guru tidak ditempatkan di guru begitu ya? Mungkin tanggapan dari saya sih seperti itu. Ya, baik. Saya secara pribadi ingin bicara soal bagaimana menjaga marwah pendidikan itu agar menjadi sebuah jalan untuk mencapai kesejahteraan bagi kita semua. Nah, itulah mengapa waktu itu Bung Karno dan Bung Hatta memperdebatkan bahwa kita merdeka itu, Bung Karno bilang kita merdeka saja dulu, soal pintar atau bodoh yang penting kita merdeka. Karena kita sudah dijajah bertahun-tahun oleh berbagai negara-negara yang memiliki kekuatan militer pada waktu itu. Nah, Bung Hatta mempertahankan bahwa kita harus pintar dulu. Kita harus pintar agar nanti ketika kita merdeka tidak ada negara-negara lain lagi yang menjajah. Nah, yang saya mau sampaikan hari ini dengan isu pada waktu itu yang dibahas antara kedua tokoh nasional ini adalah kita masih berada dalam posisi bagaimana memanusiakan manusia, bagaimana memintarkan orang. Tetapi yang menjadi problem utamanya yang kita diskusikan malam ini adalah bagaimana skema penempatan orang sesuai dengan basic ilmu atau disiplin ilmu. Nah, secara logika jurusan ilmu kesehatan dia memahami urusan medis, bagaimana menyembuhkan tidak hanya saja dengan suntik tetapi juga dengan kata, meyakinkan dia untuk sembuh. Begitupun juga guru. Tenaga guru ini kan penting untuk bagaimana digugu dan ditiru. Nah, ilmu-ilmu kalau mereka tidak memiliki itu, bagaimana bisa mereka menjadi tenaga pendidik yang baik. Nah, lanjut dari apa yang isu-isu yang selalu kita ikuti. Kita ini seperti perahu yang mengikuti perahu yang berada di sungai tapi mengikuti arus. Yang saya mau gali dari sudut pandang saya adalah
pada waktu itu dari tahun 2019 ini, pasca Pak Dr. Nelis ini dilantik, semua tenaga kontrak itu dirumahkan saja, dirumahkan. Saya apresiasi secara pribadi, Pak Bupati punya kemampuan mendeteksi sebelum virus ini negara ini mengkampanyekan di rumah aja. Pak Dr. Nelis sudah pakai konsep itu, di rumah aja, stay rumah. Ya, dalam hal ini tenaga kontrak dari bagian pemerintah atau di bagian umum di Pemda, sama kontrak kesehatan sama guru. Nah, kalau kita mau mengkerucut soal akar permasalahannya adalah dari Januari itu ada banyak sekolah yang mandek dalam proses belajar mengajarnya, dari SD, SMP hingga SMA. Nah, mengapa demikian? Karena orientasi untuk menempatkan guru itu bukan karena soal bagaimana memintarkan atau bagaimana meningkatkan sumber daya manusia atau meningkatkan daya pendidikan di sumber daya atau agar lebih baik, tetapi karena ada embel-embel lain. Itulah mengapa kita selalu kalah dengan daerah-daerah lain, misalkan di Jawa, karena urusan politik ya mereka selesaikan secara politik. Nah, fenomena yang terjadi di Sumba itu adalah banyak guru-guru yang sudah mengabdi bertahun-tahun, kemudian karena dengar dari informasi si A mengatakan ini pendukung waktu itu bukan kita yang mendukung dia atau dia mendukung dia, sehingga berdampak pada dia di rumah kan berkelanjutan sampai sekarang tidak tahu identitasnya. Nah, saya berharap bahwa ada banyak sarjana pendidik di Sumba Berdaya, tetapi kenapa menempatkan orang itu tidak sesuai dengan porsinya masing-masing? Saya ilmu pemerintahan, karena saya mendidik hasrat saya agar apa? Biarkanlah pos-pos tertentu itu adalah untuk mereka yang menempatkan. Tidak punya hasrat untuk mendidik tidak selamanya di ruang sekolah ya, tetapi kan di luar juga penting. Tetapi maksud saya bahwa penentuan tenaga kontrak yang sekian ribu ini betul-betul harus bersifat dasar dari kajian, memahami betul-betul kebutuhan sekolah. Yang menjadi fenomena sekarang adalah menempatkan tenaga kontrak di satu sekolah menjadi penjaga perpustakaan, tetapi di sekolah itu kan tidak ada perpustakaan. Ini kan lucu sebetulnya. Nah, kenapa saya mau sampaikan begitu? Bahwa harus ada kajian, menempatkan satu orang di tenaga kontrak di satu sekolah SMP atau SD misalkan, ya harus memahami apakah di sekolah itu ada perpustakaan. Yang walaupun perpustakaan itu wajib, tetapi faktanya di sekolah-sekolah itu kan tidak ada perpustakaan yang anggarannya ada, tetapi wujudnya kan tidak ada. Nah, model ini yang harus dikaji oleh pemerintah, bagaimana menempatkan orang sehingga nanti pergi ke kantor di sekolah itu agar dia tidak bingung untuk membuat apa dan menjalankan tugasnya seperti apa. Saya tidak ingin berpanjang kata karena memang ini dasarnya kegelisahan, dan saya juga agak muak karena situasi ini sangat tendensius soal politik. Ini soal bagaimana, saya rasa ini adalah long per long penindasan manusia atas manusia. Bagaimana manusia itu menjadi musuh bagi manusia sendiri itu. Jadi isu masalah soal bagaimana guru-guru di Sumba Berdaya, yang saya mau sampaikan, pertama harus diberikan kesejahteraan. Ya, pertama gaji, kedua tunjangan-tunjangan yang memadai agar dia menjalankan tugasnya dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, tenaga-tenaga kontrak pengajar yang tidak sesuai dengan basic ilmuannya, dalam hal ini guru, saya berharap dan sangat menaruh hormat agar di-cut.
tetapi ditempatkan di posisi-posisi yang mana sesuai dengan basic ilmuannya. Masa ilmu kesehatan masyarakat ditaruh guru? Ini kan lucu sekali, Pak. Jadi ungkapan ini hanya sepertian masalah yang kita diskusikan, tetapi masih banyak masalah-masalah juga yang perlu kita diskusikan. Sekira itu saja. Nanti saya kembalikan kepada pemilik channel Lulinilan Official. Oke, Fabian Tamo. Oke, kalau menurut hasil pemikiran saya, sekarang untuk di semua bardaya banyak sekali sarjana-sarjana yang nganggur, dan juga yang sudah kerja pun juga masih banyak sekali yang tidak dikasih kontrak daerah. Nah, adanya pengangguran ini, saya pemikiran begini, ada salah satu statement yang bisa dipikirkan bersama, sehingga adanya penempatan yang tidak sesuai. Contoh saja, di SPD ini dalam 1 tahun STKIP di lembaga perguruan tinggi di sini ada STKIP, STIMIKUM, dan STIE. STKIP ini setahun dia menghasilkan tenaga kependidikan berapa ratusan, belum lagi di luar Sumbar. Nah, ini sarjana-sarjana akan bertambah. Nah, adanya tenaga ya, yang siap dipakai dalam lembaga. Di sini dilihat bahwa karena kekurangan tenaga, kekurangan tempat kerja, lapangan pekerjaan, sehingga adanya penempatan demikian bukan berarti harus sesuai profesi, tapi ini menjadi contoh juga bagi kami yang masih menyusul, supaya profesi itu oke lah kita berbicara antar profesional, tapi bagaimana kita mempersiapkan diri sesuai dengan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan. Apalagi sekarang saking canggihnya untuk menuju revolusi industri 4.0. Oke. Mungkin itu yang bisa ada dalam pikiran ya, Bang. Oke. Kalau Pak Ketua ada beberapa poin penting yang harus menjadi catatan ketika proses penempatan ini kan, menurut saya ada yang menjadi kekeliruan, entah ini menjadi kesalahannya orang yang mengatur atau bagaimana, karena ada beberapa nama itu kan penempatan seperti tadi sudah disampaikan bahwa tidak sesuai dengan profesi. Nah, menurut Pak Ketua, apakah itu efektif? Ya, kalau menurut saya secara pribadi itu kurang efektif sih, karena saya pernah mendengar orang mengeluarkan statement bahwa itu adalah kesalahan tim. Nah, yang menjadi pertanyaan lagi dari saya bahwa kalau memang ini adalah kesalahan tim itu dibentuk untuk bekerja, ya harus bekerja secara profesional. Artinya tim harus melihat betul-betul, karena kalau kita melihat bahwa ini tenaga kontrak kependidikan. Nah, apabila ada seseorang yang masukkan lamaran Bukan ke pendidikan, bukan bidangnya di dunia kependidikan, ya kenapa harus diterima, kenapa namanya harus dicantumkan? Karena di situ sudah jelas-jelas, titelnya di belakang itu sudah jelas-jelas escape, bukan SPD. Ya kalau memang tim yang bagian itu kurang ya, atau mungkin secara kasarnya tidak bisa membaca, ya bisa cari orang lain, ataupun matanya rabun ya bisa menggunakan kacamata. Kan jelas-jelas di belakang escape, bukan SPD. Itu perbedaan yang sangat jauh. Kalau memang ini kekeliruan, ya saya rasa ini bukan kekeliruan, tapi kesalahan yang sangat fatal. Hanya kan sudah jelas, yang bulan lalu itu kan SK kontrak kesehatannya kan sudah keluar. Kenapa yang kesehatan itu tidak digabungkan ke sana? Kenapa harus digabungkan dengan yang bagian pendidikan? Akhirnya ini menjadi salah satu kesalahan apa yang
begini Pak Ketua, kalau menurut Pak Ketua kira-kira solusi alternatif yang ditawarkan untuk pimpinan mereka apa? Ya, apa solusi yang harus kita ambil, bahwa kita harus tempatkan mereka itu sesuai dengan basicnya, sehingga apa yang kita inginkan itu bisa dijalankan dengan betul, sehingga tidak mendapatkan satu persoalan lagi. Nah sekarang misalnya apa tenaga kontrak itu memang oke, kita penuhi, tetapi kan dalam proses perjalanannya kan pasti akan mendapatkan satu permasalahan lagi kan, karena dia bekerja tidak sesuai dengan basic. Karena misalnya ketika dia mau masuk mengajar, dikasih subjek untuk kasih mengajar, dia bingung dalam kelas saya harus mengajar apa, kan dia tidak tahu misalnya pelajaran ini metodenya bagaimana, ya kan pasti dia akan bingung karena dia tidak tahu. Ya saran dari saya, kalau bisa pemerintah kabupaten bisa melihat ulang dan list ulang nama-namanya, sehingga dia masuk dalam basicnya sesuai dengan keahliannya dia. Dan kalau memang dia kesehatan, ya sudah dipindahkan ke bagian kesehatan. Kalau dia guru, ya sudah tinggalkan di guru. Dan yang perlu penting juga bahwa seperti yang sudah disampaikan terlebih dahulu oleh Abang Asti tadi, bahwa ada yang sudah mengabdi bertahun-tahun, bahkan berpuluhan tahun sudah mengabdi di sekolah itu. Ketika diajukan lamaran, namanya tidak keluar, dia harus stay home sampai seterusnya, mungkin 1 tahun. Sedangkan orang yang sudah mengabdi, contoh salah satu sekolah itu di SD Wanobaru di Jawa Barat, itu ada 4 guru namanya diajukan dari sekolah untuk mereka kontrak, tetapi dari sekolah itu namanya mereka itu 1 orang pun tidak ada, dan itu orang baru yang masuk. Nah ini juga menjadi salah satu persoalan begitu. Sedangkan di sekolah itu membutuhkan tenaga itu mereka, karena mereka sudah mengabdi sudah terlalu lama, tetapi sampai saat ini mereka punya nama itu tidak ada di SK kontrak. Iya, baik Begitu. Pak, ada catatan kritis untuk pemerintah? Sedikit usulan untuk pemerintah ini. Oke Pak Oce, catatan sedikit untuk pemerintah. Untuk pemerintah kan saat ini saya rasa pemerintah sudah keluar jalur, tidak sesuai dengan jalur sebenarnya. Ya usul saran saya saja, kalau bisa itu petani-petani diangkat saja jadi sarjana, atau mungkin ditempatkan ke sekolah-sekolah biar mereka mengajarkan bagaimana bertani yang betul. Oke, seperti pokoknya ketika mereka kembali ketika mereka sudah sukses nanti mengajarkan toh bagaimana bertani yang benar, yang betul. Betul karena penempatan kan begitu. Gitu. Ya. Atau mungkin Pak ilmu pemerintahan bisa ngajar di sekolah juga bisa, saya rasa. Ya saya memang ambil disiplin keilmuan saya tidak punya kemampuan untuk melakukan agenda sitting dalam proses belajar mengajar. Ya, saya tidak punya kemampuan untuk memahami gestur mimik dan cara siswa itu untuk benar-benar mereka paham atau tidak. Saya tidak punya kemampuan itu. Saya mau sampaikan bahwa jangan sampai pemerintah daerah kelabakan menjalankan tugasnya. Tolong jangan gunakan kekuasaan akal liarnya gitu, tapi tolong gunakan hati, bahwa masih banyak sarjana guru yang hari ini nganggur, tetapi kenapa toh menempatkan sarjana yang tidak sesuai basicnya. Itu catatan seperti saya. Yang kedua, ya kita tetap di rumah saja karena virus ini kan sangat serius. Jadi yang paling penting bahwa terlepas dari kritikan saya tadi, bahwa kita harus sama-sama mendukung pemerintah bagaimana memutuskan mata rantai virus ini. Jadi hasil diskusi kita malam hari ini dengan beberapa teman-teman, Pak Ketua GMNI, Pak Sekretaris GMNI, ya dengan mantan Ketua GMNI, saya sebagai alumni GMNI yang masih diakui maksudnya identitasnya karena baru hanya beberapa bulan menjadi sarjana muda. Tapi yang saya mau sampaikan bahwa tenaga pendidikan harus menjadi prioritas.
ya, sehingga sumber daya manusia, sumber daya itu semakin meningkat. Itu adalah kunci utama untuk kesejahteraan seluruhnya. Saya kira di situ. Kalau tenaga pendidikannya masih siswa sumber daya manusianya lemah, secara otomatis kita akan mengejar suatu atau melakukan perbandingan. Kalau kita mau riset perbandingan, kita mengalami ketertinggalan. Jadi untuk mengejar ketertinggalan ini adalah harus diperkuat di sektor pendidikan atau tenaga pendidik. Oke. Nah, Baik. itu aja. Terima kasih untuk diskusi singkat. Saya rasa ini poin-poin penting yang harus menjadi catatan untuk Oh, sedikit. pemerintah. Itu, yang terlintas. Ya, itu saran yang berikut dari saya, kalau bisa itu yang sarjana-sarjana yang keperawatan itu, yang kesmas itu, kalau bisa ditempatkan saja. Untuk saat ini kan COVID-19 kita lagi mewabah tuh, apalagi khusus di NTT saat ini kan beredar bahwa kita lagi zona merah. Nah, kalau bisa kan yang jurusan keperawatan itu ditempatkan saja di desa, di posko-posko atau di manakah begitu. Itu karena memang basicnya mereka. Itu saja dari saya. Oke. Terima kasih. Atau bisa saya komentar juga. Oke, komentar terakhir. Oke, dari saya mau menyatakan bahwa sebelum mengangkat kontrak daerah itu, perhatikan dulu tenaga-tenaga yang lama apakah sudah berjalan secara efisien atau tidak. Ya kalau memang efisien, ya sesuai dengan tenaga lulusan sarjana untuk dikerjakan, harus ciptakan lapangan pekerjaan untuk keluar SK kontrak daerah. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, dan saya sampaikan juga kita semangat bergotong royong bersama untuk melawan COVID-19. Oke, terima kasih. Siap. Sama-sama. Sama-sama.